Say hello to the podcast. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ivan di Bakes Barana Podcast. Hai guys, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kabar baik dong pastinya. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Barana Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang asrama dan sekolah akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang sharing with ketos. So guys, pada kesempatan kali ini, tepatnya 1 jam ke depan, saya akan menemani kalian untuk memandu Bakes kita pada hari ini. Tapi sebelum memperkenalkan bintang tamu spesial kita, kayaknya gue harus perkenalkan diri dulu nih guys. So, daripada kita terlalu lama menunggu, saya akan langsung saja perkenalkan nama saya Ivan yang akan membahas dan menemani kalian tentang Story with Barana. Jadi perkenalkan, saya Ivan yang akan membawa semua kalian untuk menelusuri dari awal sampai berakhirnya podcast kita pada sore hari ini. Nah guys, ngomong-ngomong masalah bintang tamu nih. Bintang tamu kita kali ini tuh merupakan salah satu seorang yang sangat berperan dalam suatu organisasi. Beliau adalah salah seorang ketua OSIS di SMA Kristen Barana. Dan lebih tepatnya lagi, beliau pada saat ini masih menjabat sebagai ketua OSIS pada tahun 2022 dan 2023 nih. Pasti pada penasaran gak sih siapa beliau? So, daripada lama-lama, mari kita sambut bintang tamu spesial kita, Yodata Kadoga. Halo Yodata. Hai Ivan. Halo. Wah, gimana kabar hari ini Yodata? Ya, kabar baik Ivan. Happy nggak? Pasti happy lah. Happy dong. Iya. Kan kita baru saja pulang liburan nih. Ya, walaupun sudah 1 bulan yang lalu, ya masa mau sedih-sedih terus gak sih? Pasti banyak nih yang belum kenalan sama Yodata, dan pasti juga yang banyak yang belum tahu siapa sih ini Yodata, belum kenalan juga siapa nama aslinya Yodata. Kalau gitu gimana kalau kita kenalan dulu? Silakan Yodata, perkenalkan nama, kelas, asal, bahkan jabatan. Makasih Ivan atas kesempatannya. Oke, perkenalkan nama saya Yodata Kadoga. Biasa dipanggil Yodata. Oke. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Pada saat ini saya menjabat jadi Ketua OSIS 2022 sampai 2023. Nah, saya terpilih pada tahun 2022 nomor urut 4. Nah, saya juga asal saya itu dari Mamuju. Saya orang Toraja tapi saya lama tinggal di Mamuju. Okay. Oh, dari Mamuju nih? Iya nih, Bang. Oh, oke. Ini bicara sekitar tentang podcast nih. Lu kira-kira sebelum ini pernah nggak sih ikut-ikut podcast begitu, atau lu baru pertama kali, atau mungkin bahkan belum pernah sama sekali ikut podcast? Oke. Dulu sih pernah sih ikut podcast, tapi itu hanya menjalankan program kerja, sama salah satu juga kayak menghibur atau mengisi waktu kosong yang ada supaya siswa itu di asrama, bukan asrama sih, tapi di sekolah ataupun di mana itu bisa terhibur kayak gitu. Oke. Mungkin di Bakes kali ini saya akan bertanya atau memberikan beberapa pertanyaan tentang ya seputaran tentang Yodata lah. Mungkin masa lalu, masa depan, atau ya masa sekarang. Ya, kita juga ingin mendengarkan sedikit motivasi dari Yodata nih, saran, motivasi dari Yodata ya, untuk kita yang sedang mendengar podcast kita pada sore hari ini. Oh ya Yodata, gimana sih masa liburan lu kemarin? Kan kita dikasih waktu selama kurang lebih 1 bulan, dan kita pasti banyak jalan-jalan liburan. Nah, kira-kira lu liburan kemana aja nih? Lu stay at home atau healing-healing ke tempat wisata, atau bahkan lu YTTA? Katanya sih kalau kita apalagi kita nih SMA Kristen Barana ya, pastinya kita tuh sekolah asrama nih, pastinya kita tuh mobilitas kita itu pasti jarang nih di sini. Pasti kayak buat bergaul ke luar atau mungkin pergi healing ke luar itu pasti itu sangat terbatas kayak gitu, apalagi sini. Terus pastinya nih kalau misalnya hari libur nih banyak yang bilang nih, teman-teman yang lain pastinya kalau kita mau liburan itu pasti perbanyak healing kayak gitu. Iya, pasti betul-betul waktu libur ini pasti kita gunakan baik. Kalau saya sih prinsip saya beda sih. Kalau saya sih waktu libur ya libur, tapi saya gunakan juga untuk gali pengetahuan kayak gitu. Jadi kayak nyelam sambil minum air kayak gitu, sambil libur sambil cari nyelam sambil gitu. minum air. Iya kayak gitu. Sama saya juga tuh pas liburnya itu pas awalnya itu saya langsung ke Makassar nih, pikir rumah saudara nih. Di Makassar itu saya lakuin itu ya diajak sih sama saudara buat pergi ikut organisasi mahasiswa sih. Walaupun saya nggak tahu apa-apa nih, tapi saya sedikit punya pengalaman nih. Oh ternyata nih salah satu bisa ada organisasi kayak gini nih lebih bisa memperkuat persahabatan atau persatuan kayak gitu. Jadi kayak ya walaupun gue sambil libur kayak gini, tapi gue sambil tetap gali pengetahuan gitu. Sama gue juga diajak buat pertemuan-pertemuan sama
ya orang-orang penting lah kayak gitu. Ya, Oke. sedikit gali pengetahuan kayak gitu. Cari kenapa sih dia itu bisa sukses kayak gitu. Oke. Apa sih motivasinya kayak gitu, sehingga dia tuh bisa sukses, atau apa sih pengalaman mereka dulu itu, atau konsepnya itu dari awal tuh, kenapa kayak gitu, kayak bisa sampai dirinya itu sampai kayak gitu. Jadi kayak Oke. saya teliti kayak gitu ya, jadi kayak lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi kayak banyak menambah pengetahuan iya, kayak gitu. gitu. Oke, oke. Pasti seru banget lah ya. Iya, Seru iya. banget dong. Ini gue kadang bingung nih sama lu ya, Data. Kayak kenapa lu bisa banyak mengambil suatu bagian dalam suatu organisasi seperti OSIS, lu jadi ketua OSIS, lu ikut Barana Choir, lu jadi wakil sekretaris, ketua kelas, terus yang gue dengar nih sekarang nih. Lu sekarang jadi koordinator humas tapi di bidang forum anak Toraja Utara. Wah, keren tuh. Gimana tuh kok bisa? Kayak bagaimana lu ngomong, lu kenapa bisa kayak membedakan waktu belajar lu dengan lu mengambil kegiatan gitu, waktu kegiatan lu, cara lu membaginya itu gimana? Oke ya, saya jawab nih. Pastinya kita sekarang nih pasti banyak kesibukan nih kayak gini. Apalagi kita nih asrama. Kalau misalnya alasan saya memilih banyak organisasi terus masuk ke dalam pengurusan sih, hanya satu sih alasan saya. Kalau kita masih muda, kita tuh harus perbanyak latih skill kita kayak gitu. Jadi sebelum ada waktunya gitu, sebelum masih ada waktunya, kita betul-betul latih apa yang terdapat dalam diri kita kayak gitu. Apa potensi dalam diri kayak gitu. Kita itu kayak lagi masa ini kayak bisa dibilang remaja, tapi bisa juga dibilang dewasa. Jadi kayak dibilang tidak remaja tapi tidak dewasa juga. Kayak bisa lah, kayak masa muda ini kayak cari betul jati diri kita kayak gitu. Potensi diri kita ini kayak di bagian mana kayak gini. Makanya itu selagi saya masih muda tuh kayak perbanyak skill, adu skill kayak gitu, cari pengetahuan lain. Mau dalam pikiran saya itu mau gagal atau tidak, setidaknya saya sudah mencoba kayak gitu. Makanya itu saya sudah ambil banyak sekali pengurusan, walaupun mungkin pandangan orang lain kayak gitu. Emang ya nggak pusing ya, sudah satu jadi ketua kok ambil lagi pengurusan lain, kok ambil lagi pengurusan lain, sudah berapa ketua kayak gitu. Apalagi kita masih anak sekolah nih, pasti kayak proses pembelajaran, tugas dari guru-guru kayak gitu. Kalau saya sih dari saya sih, selagi saya masih bisa mampu, pasti saya lakukan kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, lu berapa bersaudara sih? Kalau di soal keluarga gue ya, saya itu banyak sih bersaudara kayak gitu. Jujur sih, saya itu bersaudara saya itu 7 bersaudara, saya anak terakhir kayak gitu. Oke. Nih, lu ini suku asli Toraja atau campuran? Atau memang lu ndak ada campuran Torajanya sedikit pun? Kalau bisa dibilang sih campuran sih ya. Kalau dari ibu sih Toraja ya, ada sedikit Toraja ya. Kalau dari ayah juga ya sedikit Toraja juga, karena ayah saya itu bapaknya itu orang Ambon juga nih. Kalau ibunya itu orang Toraja. Jadi ya bisa dibilang campuran sedikit Toraja lah kayak gitu. Makanya tapi saya tetap orang Toraja gitu. Tapi saya lahir di Mamuju, besar di Mamuju. Terus ke sini datang untuk sekolah gitu. Oke. Kan lu bilang tadi lu datang ke Toraja untuk sekolah. Kenapa lu pilih Baranak buat jadi sasaran lu buat sekolah di SMA Baranak? Kenapa bukan sekolah-sekolah lain? Mungkin di Mabuju itu kan ada sekolah-sekolah ya, ya mungkin ada yang setingkat dengan Barana. Kenapa lu tidak di situ? Kenapa harus di Barana gitu loh? Oke ya. Salah satu yang memperkuat saya di Barana itu ya pastinya banyak pertimbangan lah yang saya pasti selidiki dulu. Pada saat itu pas gua ya libur corona, pas libur corona nih ya, kan kita kan masih angkatan corona nih dulu. Iya, angkatan corona sih. Pada saat itu gue masih open nih sama diri gue nih, mau SMA mana kayak gitu. Yang jelas gue lihat dulu kriterianya itu sekolahnya itu seperti apa kayak gitu. Pada saat itu saudara gue juga nih yang keenam nih sekolah di sini ya, namanya Yosef kayak gitu. Dia itu alumni juga di sini, pernah dulu sekolah di sini. Kemudian orang tua gue juga tuh saranin juga di sini. Di sini sama Kristen Barana ini bagus nih, apalagi bersama. Nah pada situ gue selidiki dulu nih, emang yang bagus nih. Kan saya juga sempat ingin berpikir nih mau sekolah di Makassar nih, tapi nggak jadi nih, gara-gara tertarik ke sini sih. Pada saat itu gue cari tahu, sekolahnya serama nih.
apa sih nggak tersisa aja nanti kalau misalnya kayak jarang keluar nih apalagi sekolah asrama ya. Tapi saya lebih gali nih karena ada saudara saya di sini, saya lebih gali kayak apa sih aktivitasnya di Barana kayak gitu. Emang sih sekolah unggul ya, apalagi sekolah unggul ya. Pada saat itu gue agak ragu sih apakah kemampuan gue bisa nih. Tapi ya gue terus belajar nih. Gue gali, ternyata di semester kemarin itu sekolahnya asrama. Nah salah satu yang memperkuat asrama itu orang tua gue itu nggak pusing lagi kayak gitu, mau biaya hidup, terus mau kedisiplinan kayak gitu, sama kayak pergaulan kayak gitu. Orang tua gue nggak pusing lagi kayak gitu. Karena jujur nih di SMA Barana tuh kalau soal disiplin tuh ya pasti tingkat tingginya. Di sini apalagi nih yang paling keunggulannya Kristen Barana itu di sini bukan hanya tentang pendidikan di sekolah, tapi di sini juga adalah pendidikan karakter kayak gitu. Kita ini di sini tuh diajar buat jadi sopan santun, senyum, ramah, sapa ke orang lain kayak gitu. Ya, makanya tuh gue lebih tertarik lagi nih di sini nih. Ternyata di sini sekolah tuh bagus banget nih, kayak bisa lebih buat kita lebih banyak pengetahuan, lebih dewasa lagi kayak gitu. Makanya saya milih di sini. Berarti lo masuk sini tuh nggak ada paksaan dari orang tua sama sekali? Iya sih, bisa dibilang nggak ada paksaan sama sekali. Gue selalu open nih sama diri gue. Nih, apa hal terberat, kan lu sekarang udah jadi ketua OSIS nih. Iya. Nah, apa hal terberat lu ketika lu mencalon jadi ketua OSIS? Hal terberat ketika lu mencalon? Oke. Kalau dibilang hal terberat pas mencalon nih banyak aja. Serius banyak nih. Mulai dari awalnya itu saya ini masih ragu nih. Apalagi itu pas SMP itu saya nggak ada sama sekali pengalaman nih. Pengalaman mau di organisasi nih. Jujur gue tuh mulai gabung di organisasi tuh mulai di SMA nih. Gue tuh sekarang ini mungkin ada 3 ya organisasi yang saya pengurus di sana. Jujur saya pada saat itu saya di SMA nih. Pada di SMP itu sama sekali biar saya nggak sama sekali mengikuti organisasi gitu. Jadi kayak pada saat itu gue kepikiran nih, apakah nih gue bisa nih menjabat jadi ketua OSIS. Apalagi pengalaman gue nih bisa dibilang ya masih sedikit kayak gitu. Tapi kembali lagi nih, kalau saya pikir terus kekurangan apa yang saya pikirkan nih pasti bakal bikin tambah saya jatuh nih. Bagaimana sih kalau saya pikirkan solusinya kayak gitu. Nah itu yang salah satu yang jadi beban hidup saya kayak gitu. Nah terus pada saat itu gue juga nggak terlalu pede nih buat berteman sama teman kelas, bahkan adik-adik kelas kayak gitu. Nah takutnya nggak ada yang dukung kayak gitu karena interaksi saya sama orang lain itu kurang kayak gitu. Nah puji Tuhan pada saat itu gue didukung nih sama saudara gue. Gue tuh disuruh buat brosur nih sama pas kampanye nih. Jujur nih pas kampanye nih cuman gue doang ya yang pada saat kampanye ini buat brosur nih segala visi misi saya, program saya, apa pandangan saya ke depannya kayak gitu. Saya itu realisasikan di dalam brosur itu. Kayak saya terterakan di dalam brosur itu bahwa ini yang betul-betul visi misi saya, ini yang tujuan saya ke depannya kayak gitu. Jadi orang lain semua bisa tahu ada lisan tulis kayak gitu. Nah kebetulan yang lainnya itu hanya lisan kayak gitu, nggak ada sama tulisan kayak gitu. Jadi gue tuh kayak betul-betul ingin berbeda dari yang lain itu. Jadi kayak ya sedikit ada peningkatan sedikit kayak gitu. Ya itu sih yang bisa kendala atau masalah yang pada saat menjabat jadi ketua OSIS. Jadi kesimpulannya tuh Barana tuh keren ya. Ya banyak orang bilang tuh Barana kayak wah tinggi banget nih, kayak apa namanya, kayak perbedaan tuh kak kelas sama di kelas, kayak baku-baku tindas begitu. Sebenarnya tidak. Memang kalau di asrama itu kan banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah mungkin kakak kelas mungkin marah, atau mungkin bukan marah, kayak kesal begitu kalau lihat adik kelasnya tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh asrama. Kan ini kan aturan-aturan dibuat untuk kebaikan kita, apalagi kan sekolah berasrama, apalagi SMA Kristen Barana dikenal dengan kedisiplinan yang sangat kuat. Jadi kita ya harus, jadi pemikirannya orang, pandangannya orang ke Barana itu beda jauh sekali. Barana tidak sesuai dengan apa yang mereka bilang. Kalau Barana itu wah Barana begini jelek sekali, Barana tuh kayak senioritasnya tuh tinggi, ternyata tidak. Kalau dari saja nih,
kalau misalnya dari orang lain nih, kalau banyak pandangannya tentang senioritas kayak gitu, sebenarnya sih di Barana itu kurang sih kayak gitu, nggak terlalu parah dari kayak sekolah-sekolah lain. Iya benar. Karena apa nih, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Kalau dari sudut pandang saya gini, kalau misalnya ada masalah dalam hidup kita itu, pastinya orang itu nggak bisa hidup kan tanpa masalah nih, Iya. jujur itu. Jadi kalau ada masalah dalam hidup itu kita harus hadapi. Nah dari situ yang membuat kita lebih dewasa lagi guys. Jadi nggak, ternyata Barana nggak seburuk yang kita bayangkan lah. Benar benar. Jadi kami tunggu nih, kapan nih kalian ke Barana? See you guys.